Kebijakan pemerintah terkait larangan impor pakaian bekas menuai pro dan kontra. Pemerintah beralasan impor pakaian bekas bisa mematikan industri tekstil di dalam negeri. Sementara para pedagang yang kini sudah terlanjur berjualan baju bekas impor terancam untuk merugi. Bagaimana seharusnya kebijakan ini berjalan? Kita akan membahasnya pagi ini dengan sejumlah narasumber yang sudah tersambung melalui daring. Di antaranya ada Andrew Purnama, Sekretaris Jenderal Asosiasi Pertekstilan Indonesia atau API di wilayah Jawa Barat. Juga ada Mas Bima Yudhistira, Direktur dari Center of Economic and Law Studies atau CELIOS. Dan ada Pak Rusdianto, Ketua Paguyuban Pasar Cimol Gedebage, Bandung, Jawa Barat yang dikenal sebagai pasar pakaian impor. Selamat pagi semuanya, selamat pagi. Pak Rusdianto, selamat pagi. Mas Bima, selamat pagi. Mas Andrew. Saudara memerintahkan Ricky. Selamat pagi, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Saya ke Mas Rusdianto terlebih dahulu. Mas Rusdi, bisa diceritakan setelah larangan ini, bagaimana kondisi pasar dan kondisi para pedagang, Mas Rusdianto? Ya, saat ini kondisi pasar untuk pasar Cimol Gedebage memang agak sepi dari hari biasanya. Terkait tentang ada larangan dari pihak pemerintah tentang thrifting yang kami jalankan di pasar Gedebage. Nah itu masih ada yang berjualan tapi Mas? Mengatakan bahwa sampai sekarang masih ada, keadaan untuk saudara masih ada. Dan berjualan pakaian bekas? Kalau sakit kan dibawa ke rumah sakit, dibawa ke dokter. Saudara pulang ke Jakarta dan saudara tidak mengajak. Ini maaf, ini tampaknya ada audio lain yang masuk di sini. Pak Rusdianto, Anda bisa mendengar saya? Tidak menjelaskan kalau saudara sakit, tapi saudara yakin bahwa mereka tahu. Oke, tampaknya ada sedikit gangguan komunikasi dengan Pak Rusdianto. Bisa mendengar suara saya, Pak Rusdianto? Saudara Kuat dan Dek Riki, kenapa mereka? Oke, saya ke Pak Andrew terlebih dahulu. Mas Andrew, kalau dari API sendiri tampaknya kan memang menerima baik mengenai aturan larangan ini, gitu, Mas Andrew. Nah, sebenarnya apakah memang benar apa yang disebutkan bahwa ini akan sangat merugikan? Sebenarnya seberapa rugi? Mungkin dari teman-teman dari API ini lebih memahami angka-angkanya. Sebenarnya seberapa rugi sih? Jadi saya tidak tahu kalau berhenti di rest area. Mas Andrew? Kemarin saudara Ricky menjelaskan, saudara... Ya, tampaknya ada gangguan komunikasi juga dengan Mas Andrew. Mas Bima, Anda bisa mendengar suara saya? Ya. Oke, baik. Saya ke Anda dulu, Mas Bima. Saya ada sedikit gangguan komunikasi dan ada suara masuk nih yang mengganggu komunikasi kita dengan Mas Andrew dan juga Pak Rusdianto. Mas Bima, dari hitung-hitungan CELIOS sendiri, apa benar? Ini memang thrifting ini atau impor pakaian bekas inilah salah satu yang paling melukai industri tekstil Indonesia? Malam itu tidak bisa. Sebenarnya kalau disebabkan berangkat jam berapa saudara dari enggak ya. Jadi faktor utamanya memang dari segi ekspor turun gitu. Terutama ke pasar Amerika, ke pasar Eropa. Kemudian sebelum pandemi juga sebenarnya konsumsi masyarakat soal pakaian jadi juga nggak terlalu tinggi. Bisa dilihat lah pertumbuhannya relatif di bawah pertumbuhan konsumsi rata-rata. Nah, tetapi memang di satu sisi ada barang impor juga yang masuk lewat luar negeri, dan barang impor ini kan terbagi dua. Ada yang impor pakaian jadi baru, itu juga masif, dan itu dijual di platform e-commerce ya dengan harga yang memang tidak mungkin lah pakaian lokal kita yang baru itu bisa bersaing dengan pakaian impor. Nah, ada juga memang fenomena thrifting. Nah, thrifting sudah dilarang sejak 2015. Jadi kalau sekarang masif, ya apalagi dengan tekanan ekonomi kan masyarakat cari yang murah tapi branded misalnya begitu, ya ini juga ada kesalahan dari pemerintah. Sejak aturan 2015 dikeluarkan misalnya pelarangan pakaian bekas impor sampai sekarang, kenapa mengular dan banyak pedagang yang kemudian terlibat? Nah itu jangan disalahkan seperti Pak Rusdianto dan teman-temannya gitu ya. Tapi kalaupun mau melakukan pelarangan tegas sekarang, ya harus ada konsekuensinya. Nah ini bagaimana para pedagang thrifting yang ada di ujung, bukan importir yang ilegalnya, tapi dia adalah pedagang retail yang kecil-kecil. Nah itu kan UMKM juga, pedagang perorangan juga. Nah itu yang harus kemudian dialihkan, apakah jual baju lokal, atau kemudian barang-barangnya dibeli oleh pemerintah misalnya gitu. Intinya harus ada ganti rugi atau kompensasi. Tapi
ya kalau dilihat di sisi yang lain, ya pakaian jadi lokal kita juga harus berbenah gitu. Bagaimana kualitasnya dinaikkan, bagaimana promosinya juga gitu kan. Dan juga pemerintah tanggung jawab juga bantu dari segi pembiayaan murah dan juga biaya produksi bagaimana caranya bisa ditekan dan bisa head to head juga dengan pakaian jadi impor yang baru. Yang kemudian itu juga harus dibatasi biar fair. Secondnya kemudian dilarang, yang baru impor pun juga harus ada pembatasan. Kalau enggak sama aja. Nah, saya ke Mas Hendru. Bisa mendengar suara saya, Mas Hendru? Ya, bisa Pak. Ya, Mas Hendru, tadi seperti diungkapkan Mas Bima. Jadi sebenarnya musuh besarnya industri tekstil kita itu apakah benar pakaian impor bekas ini atau sebenarnya ya tetap pakaian impor baru sebenarnya yang menjadi musuh besarnya? Baik, kita bisa bilang bahwa musuhnya sebetulnya ya impor yang dilakukan secara ilegal, Pak. Ya, kenapa bisa begitu? Karena gini, Pak, kalau memang itu masuknya itu secara benar, impor itu masuk secara benar, itu pasti harganya nggak mungkin terlampau miring, Pak. Gitu, karena kan itu ada bea masuk, ada PPH, ada PPN dan lain sebagainya. Nah, pasti kita juga sebagai industri ketika head to head dengan barang tersebut juga akan lebih balance, Pak, gitu. Karena pemerintah kan sudah menetapkan sebegitu baik, Pak, perhitungannya seperti itu. Nah, yang jadi permasalahan di sini adalah impor yang dilakukan itu kan mayoritas itu secara ilegal ya, Pak ya. Gitu. Yang permasalahan di sini kan sebetulnya bukan barang bekasnya doang, tapi adalah impor barang bekas yang semenjak tahun 2015 itu memang betul itu sudah dilarang gitu. Kalau namanya dilarang, kalau masih masuk berarti kan ada tanda tanya, Pak. Itu yang menyebabkan akhirnya ketika masuk mereka melalui jalur-jalur tikus dan tidak membayar PPN, bea masuk dan lain sebagainya. Akhirnya masuknya itu harganya itu sangat-sangat murah. Akhirnya mau kita ya tanda kutip kita mau menjual pakaian harga HPP pun juga ya kita nggak bisa bersaing, Pak. Oke, tapi benar apakah dari API sendiri benar merasa terganggu? Dalam arti gini, kalau terganggu mungkin terganggu lah ya pastinya. Tapi apakah menurut hitung-hitungan memang sebegitu mengambil porsi dari barang produksi lokal kita kah? Atau sekedar mengganggu saja? Pastinya sangat mengganggu, Pak. Jadi gini, Pak, ya itu tadi yang kita bicarakan masalah ketika mereka itu impor secara ilegal, berarti kan otomatis ada range harga yang cukup cukup tinggi begitu, Pak. Ya cukup jauh sehingga memang kita juga nggak bisa kejar pasar tersebut begitu. Nah, itu yang menyebabkan memang akhirnya industri tekstil yang terutama UMKM dan IKM, Pak ya, yang memang memproduksi yang head to head dengan barang bekas lokal tersebut, ya itu akhirnya jadi nggak bisa bersaing gitu, seperti itu, Pak. Oke, saya ke Pak Rusdianto. Pak Rusdianto, dari teman-teman pedagang sendiri, apakah memang selama ini mengetahui apa yang dijual itu sebenarnya sudah dilarang oleh undang-undang? Kalau masalah barang yang kami jual itu larang itu dari dulu masih tetap ada ya. Tapi kalau berbicara yang disampaikan oleh dari pihak tekstil, dari pihak yang lain-lain gitu ya, merugikan. Sebetulnya usaha yang kami jalankan ini, saya pribadi menjalankan usaha ini lebih kurang udah 26 tahun, Pak, dari tahun 97. Nah, kenapa kok baru sekarang muncul timbul rasa tekstil itu dirugikan, merugi, dibangkrut, banyak yang bangkrut gara-gara pakai bekas. Kami itu bukan pedagang baru. Saya pribadi itu pedagang lama, Pak. Dan dari tahun 97 kami berjualan ini. Nah, terkait tentang di mana datang barang, itu kami pedagang kecil itu cukup tidak sampai ke sana, pikiran sampai ke sana. Yang penting kami di sini itu ada yang menawarkan barang, cocok barangnya kita jual. Jadi nggak tahu juga cara masuknya bagaimana, dia masuk ataupun itu. Artinya kami sebetulnya, Pak, ini suatu hal yang sangat luar biasa sekali ya. Pedagang kecil merupakan suatu persaingan bagi perusahaan gede gitu kan. Kami ini pedagang kecil
Itu supaya Bapak tahu ya, bukan mencari suatu kekayaan, bukan mencari suatu kemewahan. Kami itu kan asal kaki lima, Pak. Jadi hidup kaki lima itu dapat pagi buat kebutuhan malam. Nah, begitu. Jadi karena kami hidup di kaki lima, bagi pemerintah Kota Bandung, kami itu udah beberapa kali pindah, Pak. Usaha ibaratnya udah ditendang sana, tendang sini. Jadi sekarang tuh oleh pemerintah Kota Bandung, kami itu dialokasikan ke tempat yang terisolir sebetulnya, yang tidak layak untuk berjualan. Tapi alhamdulillah, karena tekad kami itu ingin berjualan, dia yang namanya rezeki itu bukannya tempat harus di pusat kota juga enggak. Jadi itu pintar-pintar kami sebagai pedagang untuk bagaimana kita tuh berjualan dengan nyaman, dengan aman, menjual barang dengan harga murah. Ini suatu hal yang sangat luar biasa. Dan satu lagi begini, Pak. Kami sebetulnya pemerintah tuh melihat apa sih kegiatan pedagang kaki lima, apa sih kegiatan pedagang Cimol ini. Orang bilang pakaian bekas ini adalah merupakan suatu sampah bagi luar negeri. Insya Allah kami walaupun sampah, kami bisa memanfaatkan, menjual, membersihkan barang yang kotor. Ya, semua itu kita melakukan proses dulu, Pak. Enggak semerta-merta kita langsung jual. Datang dari sana langsung kita jual, enggak. Jadi ada melalui proses dulu gitu lah. Saya kembali lagi ke Mas Hendru. Sebenarnya tidakkah berbeda, Mas Hendru, target dari produsen barang pakaian jadi lokal dengan target dari mereka atau konsumen dari pakaian bekas ini? Karena tentu saja kalau memiliki uang yang cukup, lebih baik membeli pakaian baru. Sementara kalau yang bekas, entah itu memang kelompok tertentu yang menyenangi pakaian bekas atau dalam hal ini ya mungkin model pakaian tertentu dan hanya bisa mendapatkan model dari pakaian bekas ini, dan angkanya tidak mungkin sebesar angka umum pembeli pakaian yang sebenarnya pasti kalau memang mampu pasti akan lebih memilih membeli pakaian baru gitu Pak Hendru. Jadi tidak beririsan besar gitu Pak Hendru. Ini asumsi saya saja begitu. Benar apa tidak? Jadi seperti ini Pak. Memang yang kita concern adalah perlu di-note Pak bahwa kita itu tidak mempermasalahkan mengenai penjualan barang bekas kalau itu memang dari lokal Pak. Dari lokal, misalnya Bapak beli baju, lalu ini udah kita ngerasa udah nggak bisa kepake nih, akhirnya dijual kembali, itu kita nggak masalah, gitu. Nah, yang kita permasalahkan di sini Pak, sesuai dengan Permendak yang terbaru itu Permendak 40 tahun 2022 tentang pelarangan impor pakaian bekas Pak, pelarangan impor pakaian bekas. Jadi yang dilakukan Pak bukan barang bekasnya nih yang nggak dibolehin gitu, tapi kalau memang itu barang bekas itu dari lokal, makanya tadi dari Pak Rusdianto bilang ya saya 26 tahun kerja sebagai ini, ya mungkin waktu itu pakaian bekasnya itu bukan impor gitu, atau mungkin pakaian bekas impor tapi belum menjamur. Nah, yang jadi permasalahan di sini adalah kita kan dari UMKM itu sampai ke hulu itu kan baru saja terkena dampak COVID-19, itu pertama. Yang kedua, itu kita juga terkena dampak dari pelemahan ekonomi global. Gitu. Yang menyebabkan memang industri kita dari hulu sampai ke hilir Pak, sampai ke UMKM, IKM yang memproduksi pakaian lokal, itu semua terdampak Pak. Nah, itu yang menyebabkan memang akhir-akhirnya ya saat ini ya kita minta tolong ya apapun yang mungkin bisa merugikan ya, itu kan yang pasti kan impor pakaian bekas ini kan ilegal sebetulnya gitu Pak. Oke. Nah benar Pak Rusdi, apakah memang selama ini berbeda porsi pakaian impornya dengan pakaian bekas lokalnya, atau sebenarnya bergantung pada salah satu saja, entah itu full impor atau full lokal? Ya, di sini kalau masalah pakaian bekas lokal ya, itu kalau marketnya di sini juga nggak ada pakaian bekas lokal, nggak ada. Nggak ada tuh yang setahu kami ya pakaian bekas luar. Ada juga paling sisa ekspor ya, sisa ekspor. Kalau sisa ekspor kita ambil ya, itu butuh modal yang gede lah. Nah, kita hidup di pasar itu Pak, kita cuman kebanyakan itu modalnya kecil. Jadi kadang-kadang orang yang ngasih barang itu juga modal kepercayaan. Jadi artinya
kami itu sebetulnya Pak berdasarkan pedagang kaki lima. Kalau pedagang kaki lima itu yang hidup seadanya, barang yang kita berdagang yang seadanya yang kita bawa itu. Jadi jangan merupakan suatu persaingan bagi tekstil. Kalau kita lihat kalau sekarang ini, jangankan tekstil, itu kayak kafe-kafe, restoran banyak yang bangkrut. Apakah ada hubungan dengan pakaian bekas? Tidak kan? Jadi artinya untuk kebangkrutan dari di tekstil itu ya pertama sekali kita sama-sama lihatlah karena dampak daripada pandemi kemarin. Sehingga terdampak. Jangankan pedagang perusahaan-perusahaan kecil, perusahaan gede juga banyak yang bangkrut. Ya. Mas Bima, kalau melihat, ya tentu saja kalau dilarang ya dilarang begitu ya. Kita tahu perundang-undangannya yang memerintahkan hal tersebut. Tapi kalau memang alasannya adalah agar tidak merugikan atau tidak mematikan bahkan industri tekstil dalam negeri, menurut Anda apakah itu tepat bahwa yang membunuh industri tekstil dalam negeri itu memang pedagang di pakaian bekas impor, Mas Bima? Ya, begini, awalnya itu kan 2015 isunya itu kan soal kesehatan ya. Bagaimana masalah pakaian bekas impor ini di negara asalnya itu masuk kategori limbah. Jadi mau dimusnahkan itu, tapi dikirim ke Indonesia untuk dikomersialkan oleh oknum tertentu. Kemudian kedua, itu juga sebagian masuk dalam donasi. Jadi disumbangkan, tapi dijual lagi. Itu kan jadi masalah. Tidak sesuai peruntukannya. Nah, baru-baru ini muncul adanya isu persaingan. Tapi kalau kita coba fair, masalah utama persaingan sekali lagi, ya. Impor pakaian bekas itu dari data yang tercatat kan 4,2 miliar rupiah. Nah, sementara untuk impor pakaian jadi spesifik lagi ya dari Tiongkok, itu nilainya sekitar 6,4 triliun rupiah. Jauh sekali tidak banding ya? Ya jauh sekali, ini juga harus diberesin nih di marketplace, di sosial media yang jual pakaian impor jadi. Jadi emang ada dua masalah. Tapi kalau kita mau konsisten untuk yang pelarangan pakaian bekas ilegal ini, ya sudah, tegakkan saja aturannya gitu. Cuman yang kita inginkan ada kompensasi dong gitu bagi para pedagang kecil ya. Karena mereka juga bisa jadi nggak tahu barangnya dari importir yang mana kan gitu tadi disebutkan. Tiba-tiba ada penjual perorangan juga mau nuker ke bajunya misalnya. Nah ini yang harus diperhatikan karena ternyata ekosistem di dalam pakaian bekas ini itu kan sudah menyebar sampai ke pedesaan. Orang per orang ya maupun kemudian kelompok. Nah ini harus diajak ngobrol lah sama pemerintah gitu. Ini gimana cara keluar, jangan sampai gitu ya. Memang menguntungkan nih kalau pakaian bekas impornya di eradikasi ataupun disita, menguntungkan pemain UMKM lokal, ya kemudian perusahaan pakaian jadi lokal, iya 4,2 miliarnya bisa disimpan kan gitu, pindah kepada UMKM lokal, logikanya begitu. Nah cuman yang mau di PHK dari teman-temannya Pak Rusdi ini berapa banyak gitu kan yang kemudian harus cari pekerjaan gitu besok. Ya ini juga ibaratnya harus ada win-win solution gitu. Karena kalau hanya melarang, udah ada larangannya dari dulu gitu kan. Pemerintah harus tanggung jawab tuh. Dari 2015 sampai 2023 itu gimana itu selama ini kan dibiarkan sehingga menjamur. Jadi pemerintah bisa hanya melarang, menyita, memusnahkan, tapi juga membayar ganti rugi. Seperti apa Mas Bima kompensasi yang mungkin terbayang ataupun pernah dilakukan di mungkin negara lain kah? Ya, saya pikir sekarang peruntukannya untuk apa pakaian jadi tadi. Ada yang dimusnahkan memang karena tidak layak membawa penyakit. Tapi ada yang sudah disortir di negara asalnya untuk jadi donasi. Ya pemerintah tinggal beli aja itu bal-balannya yang memang masih dianggap layak. Nah itu diganti rugi kemudian bisa disalurkan kepada korban bencana alam ya ataupun kepada orang di daerah-daerah terluar yang memang nggak mampu untuk beli baju baru gitu. Nah itu disesuaikan fungsi awalnya memang untuk didonasikan. Nah, saya kira itu yang penting ada ganti rugi lah kalau mau melarang itu ada konsekuensi materialnya. Terutama untuk mereka yang sudah mengeluarkan modal untuk membeli saat ini begitu ya Mas Bima ya? Ya betul ya, terutama untuk yang pedagang yang levelnya sangat-sangat kecil gitu ya, yang sudah di rantai distribusi paling akhir yang sebenarnya tidak tahu barangnya itu datang dari impor ilegal atau bagaimana. Oke, siap. Saya ke Mas Hendru. Tadi angkanya sudah diungkapkan oleh Mas Bima. Kalau berbicara mengenai angka industrinya itu sendiri, memang sangat jauh, bahkan
tidak bisa dibandingkan lah antara penjualan baju bekas impor ini dengan penjualan baju baru impor khususnya, dan itu bahkan dari satu negara yang paling utama yaitu dari Tiongkok begitu. Kalau kita lihat juga dari data BPS juga tidak bisa dibandingkan juga, puluhan ribu ton baju baru impor masuk ke Indonesia dibandingkan dengan hanya ratusan ton baju bekas. Itu pun saya yakin Pak Rusdi juga pasti bisa mengonfirmasi, yang dibeli berapa, yang bisa dijual juga cuma hanya sekian persennya gitu. Tidak 100% dari yang dibeli itu bisa dijual atau layak dijual kembali gitu. Kalau memang kita ingin membela industri tekstil dalam negeri, dan saya yakin kita mendukung lah industri tekstil dalam negeri ini, salah satu yang akan menyakiti adalah peraturan ataupun penegakan hukum yang kurang tepat begitu. Ini yang membuat mungkin sebagian pihak merasa bukan membela sebuah tindakan ilegal seperti mengimpor baju yang jelas sudah dilarang oleh undang-undang, tapi lebih kepada bukan ini kalau kita mau membela industri dalam negeri, tapi ada sesuatu yang lain yang harus diatur. Salah satunya kalau lihat dari angka tadi adalah maraknya baju yang baru atau tekstil baru, impor tekstil dari luar negeri. Ini yang justru angkanya paling menyakiti. Dari API sendiri, tidakkah melihat bahwa oke, disambut baik aturan pemerintah ini, ketegasan pemerintah, tapi ada yang lebih tepat lagi yang dilakukan kalau memang mau membela industri tekstil dalam negeri. Begitu Mas Andrew? Ya, betul Pak. Jadi seperti ini ya, untuk dari API sendiri sebetulnya memang kita bilang sama pemerintah bahwa sebetulnya yang perlu diatur itu, yang perlu diberantas itu sebetulnya bukan pedagangnya Pak. Pedagangnya, karena pedagangnya itu memang betul tidak salah, gitu ya. Yang menjadi salah adalah apa? Impornya itu. Ya, yang memasukkan barangnya itulah, siapapun yang itu. Memasukkan barangnya itu, importirnya ini, gitu. Importirnya ini kenapa sampai melanggar nomor 4 tahun 2022 itu untuk pakaian. Ada lagi untuk pakaian baru juga memang banyak importir impor secara masif secara ilegal juga, gitu. Nah, itu juga memang perlu ditindak tegas, gitu. Ya saya rasa ini memang perlu ada win-win solution yang tadi Pak Yudi juga sempat katakan, gitu. Ini harus win-win solution di mana jangan sampai kalau kita bilang masalah UMKM, IKM, ada banyak pekerja yang memang membutuhkan lapangan pekerjaan, kita pun juga memang dari hulu sampai ke hilir itu kita juga 3,65 juta di luar UMKM. UMKM itu itu juga kalau misalnya sampai mati juga ya bagaimana? Itu kan menjadi pertanyaan, tapi kan bukan itu yang menjadi permasalahannya. Ya, jadi permasalahan adalah gimana caranya dari pemerintah itu untuk ke pedagang survive, industri tekstil pun juga bisa survive, gitu. Jadi kita tuh bersaing secara sehat, bukan berarti jadinya impor itu terlalu tinggi dengan range harga yang sangat tinggi, akhirnya jadi kita kehilangan pasar juga, kita nggak bisa jual juga. Nah, akhirnya kita mati juga, akhirnya industri tekstil ini mau dibawa kemana, gitu. Itu Pak. Jadi sebenarnya adakah concern secara selama ini berlangsung di tengah API lah, teman-teman API khususnya begitu, dari teman-teman API sendiri yang selama ini terus belum terjawab itu, benarkah mengenai si impor pakaian bekas ini, atau ada hal lain yang selama ini terus-menerus menjadi desakan dari API kepada pemerintah kalau memang mau memberikan insentif atau memberikan dorongan atau memberikan ruang bagi industri tekstil Indonesia? Kita dari dulu Pak ya, dari dulu kita selalu bilang, apalagi terkait dengan waktu itu COVID, lalu udah gitu masuk lagi ke pelemahan global ya. Saat ini adanya perang Rusia dan Ukraine yang membuat memang ekonomi juga turun dan pasar ekspor juga turun, gitu kan, akhirnya semua turun. Nah, itu memang yang menyebabkan kita juga terdampak. Nah, itu kita selalu bilang sama pemerintah, bukan hanya barang thrifting saja nih yang ilegal ini masuk, tapi memang dari impor ilegal yang mereka itu bisa
bisa impor dengan sangat mudahnya. Nah, itu yang menjadi concern dari kita. Kita sudah selalu kita berbicara kepada Kementerian, Pak. Sudah terus disampaikan sebenarnya hal tersebut ya. Dan apakah tanggapan atas hal tersebut menurut Anda sudah seserius tanggapan atas barang ilegal ini dari pemerintah? Yang serius untuk menanggapi memang ya baru barang ilegal terkait terkait barang bekas ini ya Pak ya. Gitu. Nah kita juga mendorong juga untuk kita juga mengajukan untuk kepada pemerintah ya tolonglah bukan hanya barang bekas ini yang menyakiti gitu ya Pak ya. Gitu. Barang bekas impor Pak, sorry bukan barang bekasnya tapi barang bekas impor yang pasti secara ilegal. Nah tapi juga memang barang-barang impor-impor yang dilakukan secara ilegal juga bukan itu juga sebetulnya juga merugikan negara seperti itu karena mereka kan tidak bayar untuk bea masuk dan lain sebagainya Pak. Iya, karena bisa saja ada mungkin tekstil impor lalu diolah di Indonesia dan itu dilakukan secara ilegal pun ada dan itu tentu saja melukai juga untuk industri dalam negeri gitu ya Mas Hendro ya. Betul Pak. Betul. Nah, Mas Bima, saya khawatirnya ini mungkin banyak juga yang khawatirnya bahwa ini sangat tegas dalam hal baju bekas impor. Tadi seperti Mas Hendro juga menggambarkan, sebenarnya sih kalau mau membantu ada banyak hal lain juga yang bisa dilakukan oleh pemerintah yang harus menindak tegas juga dari pemerintah gitu. Yang juga secara undang-undang jelas-jelas ada pelanggaran di situ. Nah, tapi ini fokus ke salah satu lah. Yang dikhawatirkan adalah ini menjadi semacam sebuah kasus yang meraih perhatian besar dan terlihat ditindak oleh pemerintah dengan semangat menyelamatkan industri tekstil dalam negeri, tapi sebenarnya apakah menyelesaikan masalah industri tekstil dalam negeri atau sangat membantu juga sebenarnya jangan-jangan tidak juga gitu. Itu yang dikhawatirkan atau yang lebih dikenal sebagai lip service lah begitu. Bagaimana agar ini jangan sampai hanya menjadi sebuah lip service, tapi memang betul-betul kalau semangatnya membantu industri tekstil dalam negeri, maka jangan berhenti di sini dong. Harus ada yang dilakukan lagi. Bagaimana agar bisa benar-benar sesuai dengan semangat ini, Mas Bima? Apa yang harus dilakukan? Ya, satulah. Jangankan kita kompetisi sama barang bekas impor gitu ya. Industri tekstil itu udah terseok-seok kalah sama Vietnam, Bangladesh, kemudian sama Tiongkok tadi yang disebut ya. Dan juga ada Ethiopia sekarang. Di Afrika itu jadi pemain yang efisiennya lebih bagus di beberapa produk ya. Nah, jadi di situ kita benahi dulu lah masalah daya saing. Kemudian daya saing kurangnya apa? Satu, masalah peremajaan mesin mungkin di beberapa UMKM ataupun industri pakaian jadi. Kemudian kedua, ya bagaimana caranya ketika masuk ke dalam pasar dalam negeri juga ya bisa diupdate lah stylenya seperti apa, desainnya seperti apa, itu juga kompetisi di situ. Tapi pemerintah juga punya tanggung jawab. Salah satunya tanggung jawab soal pembiayaan murah. Gimana mau bersaing misalnya gitu ya? Kalau banyak perusahaan-perusahaan di Vietnam suku bunganya jauh lebih rendah ketika mereka meminjam ke perbankan dibandingkan dengan Indonesia yang suku bunganya mungkin bisa di atas 10-12% lebih gitu ya untuk industri tekstil. Nah itu nggak akan bisa head to head dari situ. Jadi pemerintah juga harus ada kredit khusus yang memang lebih ringan, agunannya lebih ringan, membantu terutama UMKM untuk head to head dengan barang-barang impor. Nah di sisi yang lain juga kalau kita bicara gitu ya, beberapa perusahaan, ini aneh, memang ada fenomena aneh. Begitu industri tekstil kesulitan ekspor keluar, tetapi pada waktu ini nih, Mas Timothy, 2022-2023, itu banyak sekali brand-brand asing yang kemudian cukup ekspansif loh, buka retail di mana-mana, di mall, kemudian juga di toko-toko ya. Itu kalau dicek itu sedihnya begini, brand asing buka di Indonesia itu silahkan, tetapi begitu dicek kok produknya made in Vietnam, produknya made in Bangladesh, itu menurut saya masalah. Jadi bagaimana mengkomunikasikan juga pemerintah dengan brand-brand asing itu untuk memprioritaskan produk made in Indonesia untuk dijual di pasar domestik gitu. Itu yang selama ini nggak ada tuh, dibiarkan aja. Jadi pasar tekstil sedang resu gitu ya, kemudian menyalahkan pakaian impor bekas, meskipun nilainya ya nggak seberapa juga gitu kan. Sementara brand-brand yang existing di Indonesia itu dengan lancarnya mau jualan online maupun jualan secara fisik itu barang-barangnya tidak made in Indonesia. Nah itu yang harus dibenahi juga.
Ini termasuk produk-produk yang kita tahu ada brand-brand asing yang produksi di Indonesia, tapi justru tidak dijual di Indonesia. Begitu ya maksudnya. Kenapa tidak dimaksimalkan yang produksi sini dijual di sini? Porsinya, ya betul Mas Timothy. Jadi kalaupun mereka punya outsourcing, mereka punya manufaktur di Indonesia, porsi barang itu relatif kecil yang masuk kembali ke Indonesia ataupun bahkan dijual ke pasar luar negeri. Yang banyak sekarang adalah dari 3 negara tadi ya, Vietnam, Bangladesh, kemudian sebagian dari Ethiopia. Oke, sebenarnya bisa dihitung tidak sih Mas Bima, kalau memang katakanlah industri baju bekas impor ini hilang lah, gitu. Bisa dihitung tidak sih efeknya terhadap industri tekstil Indonesia? Apakah secara langsung tergantikan nilai tadi yang Anda sebutkan 4 sekian miliar itu akan langsung bisa diserap di industri tekstil kita kah, atau bisa dihitung tidak? Enggak bisa sederhana seperti itu Mas Timothy. Jadi 4 miliar misalnya, kita asumsikan 4 miliar setahun, itu yang tercatat gitu oleh pemerintah. Ya. Nah, begitu kemudian itu dilarang, hilang 4 miliar itu, ini kan thrifting sebagian dikonsumsi masyarakat kelas menengah bawah. Ya. Bisa jadi keputusannya adalah tidak beli baju. Jadi bukan langsung beli baju lokal gitu ya, meskipun harga baju lokal lebih mahal misalnya. Tidak langsung otomatis ke sana gitu. Jadi memang nggak otomatis 4 miliar langsung masuk ke kantong-kantong pengusaha pakaian jadi lokal. Oke, jadi tidak langsung begitu ya, berarti kalau tidak beli A berarti beli B, bisa jadi tidak jadi pembeliannya yang tidak jadi, sehingga tidak tersalurkan ke sana. Saya ke Pak Rusdi, sebenarnya Pak Rusdi kalau Anda sendiri lihat pelanggan teman-teman di sana tuh siapa sebenarnya Pak Rusdi? Apakah memang benar biasanya anak-anak muda yang mencari sesuatu yang unik kah, atau seperti tadi Mas Bima katakan, thrifting ya banyak yang merupakan dari kelas menengah ke bawah yang memutuskan untuk membeli baju bekas karena benar-benar karena harga dibandingkan dengan membeli baju baru. Pak Rusdi, maaf, suaranya belum keluar. Mungkin masih di mute Pak Rusdi. Ya. Oke, sudah terdengar. Silakan Pak. Ya, kalau masalah pelanggan bagi pedagang pakaian impor ini, kebanyakan itu dari kalangan mahasiswa malah, dari kalangan mahasiswa. Jadi kalangan mahasiswa itu membeli kepada kami itu untuk sebagai itu dijual lagi, bukan buat dia aja, dia jual lagi karena harganya murah, barangnya branded ya. Aduh, jadi menurut kami bagi pas tekstil itu jangan merupakan suatu kompetisi lah dengan kami sebagai pedagang. Kami itu sebetulnya tidak tahu apa-apa tentang hal barang ini, mana masuknya, gimana jalan tikus, jalan yang gimana kami tidak tahu sama sekali. Yang penting barang itu ada di sini. Nah, jadi kami berharap kepada pemerintah itu bagaimana supaya jangan merugikan kami sebagai pedagang kecil lah. Nah, jadi jangan anggap kami pedagang pakaian bekas itu suatu persaingan ya. Betul apa yang dikatakan oleh Bapak Endro tadi. Banyak sih sebetulnya di pasar-pasar itu barang-barang impor yang brand itu, tetapi bukan made in Indonesia. Di Bangladesh, Sri Lanka, Cina, ya. Jadi kalau berbicara masalah pakaian bekas itu kalau menurut saya yang membutuhkan itu kebanyakan kelas kalangan ekonomi lemah ke bawah, menengah ke bawah, karena harganya cukup murah sekali. Seperti pegawai pabrik ya, pegawai pabrik, mahasiswa yang ada di sekitar Bandung sekitarnya, mereka dengan uang 100.000 mereka mendapatkan bisa beberapa setel gitu loh. Apalagi mahasiswa. Yang penting pakaian itu bisa berganti setiap hari. Nah, jadi harga yang murah bisa berganti setiap hari. Walaupun sekali pakai dia buang, kadang-kadang banyak juga tuh. Oh, ini buat sekali pakai aja Pak. Biar bagaimanapun nggak apa-apa. Berarti buat sekali pakai. Kalau beli yang baru sayang. Tapi memang sangat murah dibelinya begitu ya. Jadi artinya, jadi pemerintah itu pemerintah sudah pasti mendukung rakyat ya, rakyat kecil ya. So apapun yang diperjuangkan pemerintah itu siapa sih? Apakah pengusaha besar? Pasti rakyatnya. Nah, rakyat itu hidupnya seperti apa? Apa yang bisa mereka hidupkan? Jadi salah satunya itu tadi, mereka punya modal kecil tapi bisa usaha. Nah, kalau bekerja mereka di suatu pabrik, yang namanya bekerja itu otomatis kan bikin lamaran dulu, nanti ada proses dulu. Suatu sisi mereka butuh hidup. Jadi apapun yang bisa lakukan. Jadi terkait tentang pedagang yang ada di Cimoa Gede Bage, itu betul-betul Pak. Jadi orang itu bisa berjualan di Gede Bage itu dengan menyewa kios yang kecil,
bisa jangan secara per bulan, tidak per tahun. Kalau mereka jualan barang baru di pasar baru, di ITC ya, di mall lain, itu minimal harus 1 tahun. Mereka tidak punya modal seperti itu. Ya, Jadi memang mereka terbatas yang modal kecil tapi bisa usaha gitu. Oke, Pak Rusdi, tadi seperti yang dikatakan Mas Bima mengatakan bahwa seharusnya pemerintah kalau memang mau menindak tegas hal ini, dan tadi Mas Hendro bahkan setuju juga sebenarnya salah bukan pedagang bajunya, tapi siapa yang memasukkan, ini yang tindakan ilegalnya itu di memasukkannya itu, dan itu yang harus benar-benar di stop. Nah, apa solusi yang diharapkan oleh pedagang saat ini? Karena saya yakin kan masih banyak nih barang-barangnya nih yang belum terjual, sudah terlanjur melakukan pembelian. Apa solusi yang diharapkan oleh pedagang kalau memang mau dilarang penjualan baju bekas ini? Apakah menerima kalau memang akhirnya pemerintah memberikan sebuah insentif atau bahkan melakukan pembelian terhadap barang yang sudah dibeli saat ini, tapi harus beralih kepada bisnis lain? Kalau menurut saya sebagai pedagang Pak ya, ini kan kita memasuki bulan puasa nih, jadi artinya pemerintah itu tidak segampang itulah ya untuk memusnahkan barang itu, tidak segampang itulah. Jadi kita berbicara itu mungkin ada proses gitu Pak. Jadi sekarang itu kan pedagang itu mengharapkan bulan puasa mau masuk, jadi suatu hal yang sangat luar biasa. Jadi cobalah kita pemerintah itu berjalan cari dulu akarnya lah, akarnya seperti apa. Jadi jangan merugikan kami sebagai pedagang. Pedagang tuh ya itu tadi seperti yang saya bilang. Jadi mereka tuh mencari nafkah, hidup pagi butuh nanti malam. Nah, itu Pak. Jadi satu lagi, jadi ini suatu hal yang sangat luar biasa buat kami pedagang pakai bekas ya, bisa memanfaatkan barang sisa, barang bekas katanya di luar negeri, artinya kan itu sampah ya, sampah lah. Tetapi kami dengan yakin bisa mengolah, itu kan suatu hal yang sangat luar biasa, tanpa adanya pelajaran khusus, bimbingan khusus nggak ada. Ini kami itu belajar dagang tuh Pak, seperti kata orang Padang Pak, alat takaman jadi guru. Nggak ada guru, kami nggak ada. Kita belajar dari pengalaman yang ada aja. Nah, Pak Rusdi, mungkin tidak teman-teman yang berdagang pakaian bekas impor ini beralih untuk berdagang pakaian jadi yang baru? Nah, kalau pakaian jadi yang baru otomatis kan butuh modalnya gede Pak. Sedangkan kami itu modal di pasar Pak, kebanyakan modal kepercayaan aja. Ada yang masuk barang tuh jualan dulu aja. Nah, jadi itu yang jadi kendala. Jadi banyakkan pedagang tuh Pak, banyak yang dagang ke pasar Tonggeng, ke pasar pagi ya, di mana hari Minggu mereka jualan sana sini. Barang yang mereka bawa ya barang yang di kiosnya itu. Misalnya kita di pasar itu Pak tidak semata-mata harus jualan di situ dari Senin sampai Sabtu. Kadang-kadang kami juga untuk mengejarkan omset itu Pak, barang yang ada di kios itu kita bawa keluar. Di mana pagi setiap hari Minggu meramai nih, kita bawa dagang ke situ. Kenapa kita jual ke situ? Ini sedikit banyak Mas Bima memberi pemahaman, bahkan pedagang baju bekas impor sebenarnya bukan harus berdagang baju bekas impor. Memang inilah penghidupan mereka. Mereka sedang mencari penghidupan. Kalau memang penghidupannya yang mau dipertahankan, inilah tanggung jawab pemerintahnya gitu ya Mas Bima ya? Ya betul, intinya melarang ada konsekuensinya lah, apalagi melarangnya semangat sekali nih, jelang Ramadan. Ya, Ramadan itu memang secara musiman ada kenaikan bisa 40% tuh omset dari para penjual pakaian jadi ya, kan hanya yang bekas. Jadi kalaupun momentumnya Ramadan nih, karena banyak ya pakaian impor bekas bakal laku, dan ya harus ada konsekuensi lah dari pemerintah. Ini gimana nih, diajak nih pedagang-pedagang seperti Pak Rusdianto ini untuk duduk bersama dengan Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, solusi di jalan keluarnya seperti apa. Nah ini kita belum dengar nih. Yang kita dengar ini adalah semangat pelarangannya gitu. Iya betul, itu yang paling terdengar. Mungkin bekerja sama dengan API, mungkin Mas Hendro bisa membantu juga teman-teman ini untuk beralih. Sekali lagi, yang mereka cari penghidupan kok. Mereka tidak harus berjualan pakaian bekas impor, tapi kalau memang ada opsi penghidupan lain, diberikan keahlian lain, ini mereka bisa menjual, kalau tadi kata Pak Rusdi, marketingnya bisa menjual sampah menjadi sesuatu yang berharga. Mungkin bisa juga nih teman-teman API memberikan bekerja sama juga untuk entah itu memberikan ruang, memberikan apa yang bisa membantu mereka membangun bisnisnya. Mungkin tidak tuh Mas Hendro? Itu sangat mungkin Pak, karena memang di bawah kami juga memang kan banyak IKM-IKM Pak yang tergabung bersama kami. Nah nanti mungkin dari Pak Rusdi juga dan teman-teman, mari kita juga sama-sama untuk mencari solusi yang terbaik Pak.
gitu. Jadi memang kita sangat tahu dan kita sangat setuju Pak bahwa yang salah itu bukan pedagang, itu betul, gitu. Tapi yang salah itu akarnya, betul Pak, gitu. Importer itu dari mana gitu kan? Itu yang asal barangnya itu dari mana? Itu yang menjadi concern kita, gitu. Ya memang terkait negara ini kan sebetulnya memang belum begitu pandai dalam menetapkan tarif dan non tarif barrier ya. Itu kan sebuah langkah yang selalu dilakukan oleh negara-negara maju, negara-negara berkembang pun juga melakukan hal tersebut ya, di mana mereka itu men-save ya untuk market domestiknya itu untuk industri dalam negeri maupun juga pedagang-pedagang dalam negeri ini, gitu, UMKM ini, gitu. Nah itu memang kan masih kurang di kita Pak, gitu. Nah itu memang kita terus dorong sama pemerintah untuk pemberlakuan terhadap tarif measure ini maupun non tarif measure ini terus diberlakukan untuk jadi kita ada win-win solution gitu. Iya, ini baik itu bekas ataupun baru pasti ada pihak-pihak yang memang berkepentingan untuk memasukkan barang-barang tersebut dan dalam jumlah yang masif. Jadi jangan sampai kita mencoba melindungi pasar dalam negeri, alasannya itu tapi melukai UMKM dalam negeri juga begitu ya. Lebih baik mengincar mereka yang memang dari luar punya interest ke Indonesia. Pasar kita begitu besar, jangan sampai justru kita yang tidak menikmatinya. Mungkin bisa bekerja sama, kita harapkan Pak Rusdi dan juga Mas Hendru ini karena sama-sama di Jawa Barat, siapa tahu bisa tercipta ekonomi yang baik juga untuk teman-teman pedagang. Kita harapkan yang terbaik. Terima kasih banyak atas waktunya Mas Bima, Pak Rusdi dan juga Mas Hendru. Salam sukses untuk Anda semua dan juga salam sehat. Terima kasih sudah bergabung di Sapa Indonesia Pagi.